Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih jauh apa yang akan kita pelajari, kita mengenal secara singkat apa yang akan kita ketahui, apa yang akan kita kaji. Tauhid, mengenal tauhid, kita akan mengenal potret sekilas atau yang disebut mabada'a atau mabadi pantauhid. Jadi sebelumnya, pertama adalah definisi takrif. Naon ari ngaran tauhid? Ayat 3. Pertama, ngaranna teh asal kata, asal bahasa. Kedua, tina kacamata agama. Naon ari ngaran tauhid versi agama. Katilu, aya definisi tauhid menurut perintah Allah, perintah Rasul. Aya imah, naon ari ngaran imah? Imah mah tempat tinggal, tempat cicing. Tempat orang bertinggal. Aya anu berdasarkan naon tukang nyen imah teh arsitek.
Ai ceuk arsitek mah imah rumah itu terdiri tina 3. Pertama privasi, yang kedua kotor, yang ketiga pelayanan. Privasi kamar tengah imah itu pribadi, hanya duduk dan tinggal di sana penghuni rumah. Harus aya zona kotor, dapur, paranti nyeseh, paranti popoe, paranti suluh. Aya zona pelayanan, ruang tamu. Itu persusaha arsitektur. Jadi arsitektur mah lamun nanya naon ari ngaran imah. Imah mah tempat tinggal nu terbagi karena 3 bagian. Aya pronopis, aya servis, aya pribadi teh privasi. Aya zona pronopis, tamu, ruang tamu, teras imah. Aya zona privasi, ulah aya nu sejen di dinya mah, kecuali nu boga imah. Aya kamar tidur, tengah imah. Aya zona servis, naon dapur, paranti nyesel, eta kakara karana imah. Mun teu kitu mah lain imah. Bisa jadi kantor, dihareup ka tukang, zona pelayanan, eta mah kantor bersama, lain imah. Aya deui nu katilu teh imah teh tempat menghunina keluarga anu teu leupas, kudu mayar listrik, kudu ngepel, kudu ngecat, kudu beberes, kudu sasapu. Kira-kira seperti itu. Naon ari ngaran imah? Ari ngaran imah mah sederhana we. Tempat istirahat atau tempat tinggal. Cek saha eta mah cek asal imah mah paranti istirahat. Kadua cek naon tadi nu nyeun imah teh arsitek. Anu ngaran imah mah bangunan anu terdiri tina 3 zona. Zona pelayanan, zona privasi, zona kotor. Aya ruang tamu jeung tepasna, aya tengah imah jeung kamar, aya dapur. Aya hiji deui naon nu boga imah terkena kewajiban sasapu, ngepel, itu. Imah itu kudu dipelihara. Imah itu kudu dipelihara.
Tauhid sami, naon dari ngaran tauhid? Tauhid mah tina wahid. Wahid hiji. Al-ilmu bi anna saya wahidun, mengetahui sesuatu itu hiji. Asal angka hiji disebut naon? Tauhid. Ari hiji teh nulisna kumaha? Hiji itu, da teh kahadap hiji itu. Menunjukkan garis, ai garis di luhur kahanap naon? Ai horizontal, ai vertikal, teu apa urang mah kahanap naon? Vertikal. Angka hiji mah kan budak teh hiji gitu. Menunjukkan jalur atas bawah hiji. Da angka mengaruh hiji jeung 0. 2 mah karena bertambah 1 jadi sabaraha? 2. Ai 3 karena hijina aya sabaraha? Aya 3 jadi sabaraha? Salapan ya karena hijina sabaraha? Salapan. Jadi hakikat value nilai itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai yaitu karena proses start dari angka apa? 1. Semuanya adalah produk dari angka 1. 2 mah lain angka sebenarnya, tapi sebutan dari 1 yang berkembang. Hiji aya 3 disebut sabaraha? 3. Jadi yang lain ada karena adanya yang 1. Al-ilmu bi anna saya wahidun, mengetahui 1 sejelas itu 1, ya 1 memang unik. Angka namanya ti handap kaluhur, garis naon? Kaluhur teh naon? Vertikal. 2, 3, 4 saltu nama ya karena ada 1. Produk 1 menjadi 1 jadi 2. Produk 1 4, produk 1 jadi 5, produk 1 jadi 9. Kabeh angka dikalikan karena hiji tidak akan ada perubahan. 7 kali hiji 7, 5 kali hiji 5. Dibagi hiji ada perubahan? Teu aya. 7 bagi hiji 7. Rek dikalikeun hiji, arek dibagi hiji, tidak membuat jumlahnya lebih atau kurang. Sehingga nu aya mah 7 nawe hijina mah teu nampak. 8 kali hiji sami sareng 8, enggak ada 1. Padahal dipakai ngalikeun. 8 dibagi hiji 8, hijina tidak muncul. Hadir untuk dikali, hadir untuk dibagi, ya hijina tidak nampak. Itu luar biasa angka 1.
Kanaon ari ngaran tauhid? Berbicara persoalan satu, nah itu tauhid. Jadi satu itu adalah luar biasa. Anu kedua, tauhid versus syar'an. Ilmun yaqtadiru ala isbatil aqaidi diniyati muktasabun min adillati hal yakiniyah. Ilmu anu netepkeun ala isbatil aqaidi diniyati, ilmu yang mengukur dan menetapkan dasar-dasar agama. Oh, jadi berdasarkan syar'an, berdasarkan Islam, berdasarkan agama, nu ngaran tauhid teh sebuah pemahaman, sebuah pemikiran, sebuah ilmu di mana menghasilkan, mendefinitifkan, netepkeun dasar-dasar agama, pondamen agama. Muktasabun min adillati hal yakiniyah, anu dicokot, diambil dari argumen-argumen, alasan-alasan, hujah-hujah yang pasti, artinya tidak akan ada yang bisa menyalahkan. Tidak ada orang yang tidak bisa membenarkan. Atu tauhid teh ilmu anu nyieun dasar-dasar agama berdasarkan dalil, hujah, argumen yang pasti. Pasti itu tidak don, artinya pasti itu tentang kebenaran agama. Seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa kebenaran Islam adalah kebenaran yang pasti, kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat, baik secara ilmiah, akademis, secara logika, secara adat, secara akal, maltiasa yang menyalahkan terhadap kebenaran agama. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Atuh lamun teu apal tauhid mah arek kumaha yakina kana agama, rek kumaha yakina ka Allah.
teu ngaji tauhid mah atuh moal apal kebenaran sejatinya ahadiyah, kebenaran sejatinya aqaid Islam. Karena tauhid yang akan kita pelajari pada saat ini merupakan sebuah gagasan, sebuah ilmu yang menetapkan dasar-dasar agama. Dasar agama berdasarkan hujah, argumen, logika yang pasti, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik dibantah secara akliyah ataupun dibantah secara secara adat, adiyah. Tidak bisa dibantah secara akal, tidak bisa dibantah secara adat. Semakin hari semakin berkembang teknologi, semakin bisa dibuktikan kebenaran Al-Quran, kebenaran firman-firman Allah. Ketika firman-firman Allah direkayasa, agama direkayasa, semakin mengambang para penganut agama yang direkayasa keyakinan dirinya. Seperti yang disebut hari ini kitab suci Injil, kitab suci Injil yang sebenarnya adalah kalamullah. Tapi mereka merekayasa demi kepentingan duniawiyah. Sehingga sehebat apapun seorang Nasrani hari ini, ketika dia siap untuk melakukan perdebatan dengan Al-Quran, semuanya berbelok dengan hidayahnya Allah. Nah, urang terek ngaji tauhid dengan memahami tauhid, maka dalil dan kepastian agama akan menguat dalam keimanan kita. Karena tauhid ilmu yang menetapkan kebenaran agama berdasarkan argumen logika yang benar. Jadi penting urang ngaji tauhid teh. Lain berarti anu sejen teu penting. Tapi da urang mah hirup beragama sebagai pribadi mukmin tangtu sejauh mana ya sejauh orang bener mengkajinya dengan menyiapkan pemikiran, menyiapkan diri untuk ingin mengerti tauhid akan melahirkan
kekuatan keyakinan. Karena tauhid, ilmu yang akan kita pelajari akan meranut tentang adilah yakiniyah terhadap kebenaran aqaidud diniyah. Jadi tajinaun ngaran tauhid. Awin mah hiji rek ngobrolkeun urusan angka hiji gitu. Macam agama, cek agama satunya tauhid itu adalah yang akan meyakinkan kita ataupun siapapun orangnya, baik mukmin ataupun bukan mukmin, akan meyakini kebenaran dengan argumen yang pasti kebenaran agama. Kalamun urang teu ngaji tauhid wah atau cila. Pertama anu melekat wajib setiap pribadi urang teh yaitu apal ka Allah jeung apal argumen-argumen mangeran ka Allah. Allah waluwaj al-isma'rifatun billahi bistiqoni. Yang tidak ada jalan kecuali orang betul-betul ingin mengerti tauhid. Itu menurut agama, menurut terminologi atau menurut syar'an. Kalau syar'an ditambahkan karena ada pasangan syar'i. Kalau syar'an terlihat dengan kasat mata. Kalau syar'i itu Allah berdasarkan pandangan Allah, bukan berdasarkan pandangan manusia. Karena wahkum bidhawahir wala tahkum bisarair. Kamu manusia hanya bisa menyimpulkan dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar. Ulah disarada deui atuh, ami ngarti. Atuh kuat-kuat nahan bibir tong ngomong neng. Berkah sok berkah. Diajar merangan nafsu teh diajar. Jadi syar'an ayat disebut berdasarkan syar'an nu teu katempo ku panon, nu teu katempo ku ceuli, ulah jadi dasar membuat sebuah kesimpulan. Tapi bicara setinggi langit lidah tidak bertulang. Artinya bisa termanipulasi. Apa yang dikata lidah bisa sama dengan apa yang ada dalam hati.
Tapi ada yang dikatakan lidah, padahal beda dengan dalam hati. Maka akan terjadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sebuah kebohongan. Karena yang bicara dan bersikap itu memberikan sikap dan bicara yang bohong. Tapi Allah tidak bisa didustai. Wa in tubdu ma fi anfusikum al tuhfu yuhasibkum bihillah. Baik yang dohir ataupun yang batin, semuanya jelas di hadapan Allah. Maka ada muslim, mukmin versus manusia. Belum tentu dia adalah mukmin versus Allah. Karena manusia bisa dibohongi, Allah tidak bisa dibohongi. Syar'an, tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang beriman hanya bisa dilihat dengan mata, hanya bisa diketahui dengan didengar. Maka ini adalah pandangan agama, bahwa ilmu tauhid itu adalah yang menetapkan dasarnya agama, sehingga agama itu tidak bisa dibantah karena kebenarannya. Nah, itu versus agama, sebut syar'an. Ada yang ketiga, menurut syar'i, istilahnya adalah syar'i. Syar'i itu dohirun wa batinan, pembuktian bahwa dia mukmin, pembuktian bahwa dia seorang muslim atau bukan, itu dibuktikan dohiron wa batinan, dibuktikan secara kasat mata dan dibuktikan secara hisi ataupun akli. Maka itulah sebenarnya yang dinyatakan mukmin versus Allah, ketika setiap individu kita membuktikan bertuhan bukan hanya dohir, bukan hanya sikap, bukan hanya perasaan batin, bahwa dirinya sebagai mukmin muslim bukan hanya dibuktikan dengan dohir, tetapi juga batinnya membuktikan. Allah tahu terhadap batinnya, makanya sebut syar'i. Panjangnya kita akan bahas nanti syar'an dan syar'i. Sekarang asal sekilas saja, karena di B menurut syar'an atau terminologi religi, C menurut syar'i. Kalau menurut syar'i itu adalah Allah yang mengetahuinya, dan karena Allah dan Rasul yang dihadapinya, maka kemudian
merupakan sebuah perintah Allah. Jadi kalau ada kata syar'i atau persul syar'i, itu sudah lebih kepada perintah Allah kepada kita, yaitu ifradul ma'bud, menunggalkan beribadah, ma'itiqadi wahdati, serta benar i'tiqadnya, wa tasdiqi biha, serta pembenaran zatan wa sifatan wa af'alan. Jadi tauhid menurut kacamata ketuhanan, menurut Allah, dengan bahasa lain Allah memerintahkan kepada manusia terkait tauhid. Kalau tadi syar'an belum mengikat, ada membuat hukum, kemudian uji publik, lalu kemudian jadi undang-undang. Hukum sebelum jadi undang-undang belum melekat menjadi kewajiban anak bangsa. Pointer-pointer hukum yang dibuat oleh wakil rakyat di Komisi 2 yang merubah hukum di Indonesia, itu belum sah menjadi kewajiban rakyat sebelum itu dihukumkan. Syar'an menyatakan tauhid teh ilmu yang membuat dasar agama dengan argumen yang tidak bisa dibantah. Maka muncul versus Allah atau syar'i. Tauhid ifradul ma'bud bil ibadati, Allah yang disembah. Ifradul ma'bud, ngawungkulkeun naon bahasa Indonesia? Ngawungkulkeun hesenya mewungkulkan hese itu kumaha. Tauhid itu supaya gitu kan, supaya seluruh manusia menyatakan kehambaannya kepada zat yang satu. Nah, itulah Allah memerintahkan tauhid versus syar'i atau berdasarkan Allah, bahwa Allah merintahkan supaya seluruh kehambaan untuk zat yang satu. Seluruh hamba-hamba Allah beribadah kepada zat yang satu. Satu zatnya, satu sifatnya, satu af'alnya. Jadi isi tauhid berdasarkan syar'i atau ya tadi tenan
ya syar'i berdasarkan agama. Ibadah itu tauhid itu adalah untuk seluruh hamba Allah berbakti beribadah kepada zat yang satu. Nah, itu tauhid, satu zatnya, satu sifatnya, satu af'alnya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa. Satu tauhid asal bahasa hanya tahu tentang satu. Versus agama adalah tauhid ilmu yang menetapkan dasar-dasar agama dengan dalil argumen yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Ketiga, tauhid seluruh hamba Allah harus beribadah kepada zat yang satu, satu zatnya, satu sifatnya, satu af'alnya. Itu terkait dengan takrif. Dan takrif yang pertama menurut lugot haun harti satara basna tauhid berbicara tentang angka satu. Naon ari tauhid ceuk anu kadua nyaeta sar'an. Tauhid teh ilmu anu netepkeun dasar agama dengan argumen nu teu bisa dibantah oleh siapa dan atau apapun. Naon tauhid ceuk syar'i? Bahwa seluruh hamba harus beribadah kepada zat yang satu, kepada yang satu zatnya, sifatnya dan af'alnya. Naon ari ngaran imah? Tempat cicing. Ceuk nu jadi imah bangunan anu terjadi tina tilu zona. Kumaha ceuk anu boga imah? Kudu daek meresihan imah, sasapu, ngepel, ngecet jeung sajabana. Naon ngaran tauhid? Berbicara angka satu. Kumaha ceuk syar'an? Tauhid ilmu yang menetapkan kebenaran agama. Kumaha ceuk syar'i? Bahwa hamba Allah wajib beribadah hanya kepada satu dat, satu zatnya, satu sifatnya, satu af'alnya. Dari tiga definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa manusia pada pokoknya ada yang bertauhid dan yang tidak bertauhid. Nu apal ilmu tauhid, dia tahu bahwa tauhid itu adalah ilmu yang untuk mengetahui dasar agama dengan argumen yang tidak bisa dibantah. Hanya tahu itu belum jadi manfaat. Itu baru
bunyi hukum yang belum diundang-undangkan, belum jadi tugas masyarakat Indonesia karena belum sah, belum diundang-undangkan. Maka diundang-undangkan dengan syar'i. Tauhid itu melekat bagi setiap hamba untuk berkorban beribadah kepada zat yang satu. Nah, kalau hanya tahu tauhid adalah dasar agama, tetapi dirinya tidak berbuat ibadah kepada zat tunggal, datan, sifatan, wa af'alan, dia adalah belum menjadi orang yang bertauhid. Baru tahu, dia baru menjadi orang yang tahu ilmu tauhid, tapi dia belum menjadi orang yang bertauhid. Sementara firman Allah adalah ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, perintahnya bertauhid, bukan memerintah tahu ilmu tauhid. Perintahnya bertauhid, bukan mengetahui ilmu tauhid. Tapi bagaimana dia akan bertauhid tanpa tahu bagaimana itu ilmu tauhid? Maka dari 3 definisi ini, catatannya tidak setiap yang tahu ilmu tauhid dia bertauhid. Boleh ada orang yang bertauhid tanpa ilmu tauhid. Ada orang tahu ilmu tauhid tapi tidak bertauhid. Ada orang tahu ilmu tauhid dan bertauhid. Ada orang tidak tahu tauhid dan tidak bertauhid. Maka ada 4. Hiji, apal ilmu tauhid dan bertauhid. 2, apal ilmu tauhid tapi tidak bertauhid. 3, aya nu teu apal ilmu tauhid tapi bertauhid. 4, teu apal ilmu tauhid oge tidak bertauhid. Aya syar'an dan syar'i, aya syar'an tidak syar'i, ada tidak syar'an syar'i, ada tidak syar'an tidak syar'i. Hiji aya naon? Syar'an dan 2 syar'an tidak. 3 tidak syar'an tapi syar'i. 4 tidak syar'an tidak syar'an dan syar'i, berarti dia tahu ilmu. Dan 2 syar'an tidak syar'i, dia tahu ilmu. Tapi 3 tidak syar'an tapi syar'i, tidak tahu ilmu tauhid. Tapi 4 tidak syar'an tidak syar'i. Ini syar'an syar'i. Syar'an tidak syar'i. Tidak syar'i tapi syar'an. Tidak syar'an tidak syar'i. Lebih berani menjawab ya. Lebih jangan takut. Karena tadi kurang fokus. Wah, takut saya salah, jangan. Mengpeng dihudak kene. Anu mengabenerkeun
sora babaturan ngabenerkeun ka urang. Geus di imah rek sareng ngabenerkeun. Sar'an sar'i supaya jelas ayat tidak nasi jelasnya. Sar'an sar'i berilmu dan sar'an tidak sar'i, tidak sar'an tapi sar'i, tidak sar'an tidak sar'i. Siap? Siap kan? Oh. Sar'an sar'i, sar'an sar'i. tenang. Sar'an sar'i berilmu tauhid dan ya, nah gitu. Lihat deh. Sar'an sar'i sar'an tidak sar'i. Tidak sar'an tapi sar'i. Tidak sar'an tidak sar'i. Tidak tahu tauhid dan tidak bertauhid. Sama lah pentil deui. Pentil arek jawab. Sar'an sar'i. Mantap. Sar'an tidak sar'i. Mantap. Tidak sar'an tapi sar'i. Tidak sar'an tidak sar'i. Mantap. Mana deh pentil deh sanu arek. Atuh niat ngabejaan babaturan nu malawung tadi we lah. Siap jong ha. Oh, siapa bae sok sing tarik teu punya sar'an sar'i. Sar'an tidak sar'i. Oke, bagus. Tidak sar'an tapi sar'i. Mantap. Tidak sar'an tidak sar'i. Oke. Mulai yang tadi malaweung reuas. Itu hanya berapa menit? Hanya 30 menit reuas. Nah, gara-gara itulah kamu sudah kelas 3 ibtidah teu hafal nyelam salim guer salim. Naon mahmuz pa, naon mahmuz ain. Itu gara-gara malaweung. Baca kang ulah malaweung hayang boga ilmu. Nu pinter teh anu daek ngadengekeun. Nu pinter teh nu daek mutolaah. Lain nu cerdas lain. Ya. Diulang-ulang. Jangan membuang waktu sehingga orang padahal ngobrolkeun asa terusuh anit matak saur Ibnu Athaillah sebaik apapun nasihat hasilnya tergantung yang dinasehati. Itu saalus-alus nu ngabejakeun ilmu ya tergantung anu ngadengikeun kana ilmu. Itu baru saja reuas. Nah, jadi kitu kumahanya.
Mereka yang bisa menjawab punya waktu yang sama dengan tidak menjawab. Jangan dianggap dia lebih pintar dari Anda, bukan. Tapi yang bisa menjawab, yang ingin punya ilmu, yang ingin punya ilmu, itu yang bisa menjawab. Lamun orang nanya, anda tadi, ente punten sabaraha matematika di ngitung punten sabaraha di SD. Ngitung nilai naon ngitung di sekolah TS. Matematika naon? Punten sabaraha? Nilainya sabaraha? Urang mana teh? Orang Bekasi, nilai berapa kamu? 7 kan? Oh. Enggak 9. Sabaraha di SD? Matematika sabaraha? 7. Bukan orang pintar, tapi ke Bandungan. Ente sabaraha kemarin ke sekolah SD nilai eta beda nu beda dititah bisa ngaranna? Yes. Sabaraha nilai keur di SD we nilai naon nilai rapot. Oh, kan? Paham? Mungkin anu teu bisa ngajawab mungkin 7, mungkin 8. Yang 6 memperhatikan. Nu boga nilai otak 8 teu perhatikeun. Ceuk aing ilmu lain otak. Urang remen kan ngobrol ka maneh. Bedakeun pinter jeung naon. Jeung ilmu, nu mere ilmu mah saha? Ladang urang lah DP teu sombong. Manu teu sombong teh aya nu keun nerangkeun ilmu ceuk hayang ngarti teh eta teu sombong. Mana nu sombong lah engke ge ngadengikeun deui nu kitu mah teh eta nu sombong. Ya.